A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala al-madinata ala hinin ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min syi'atin aw hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqad alaih qala hadha min amal syaitan innahu aduwwum mudillum mubin. Di dalam surat Al-Qasas ayat 15 ada kalimat tentang Syiah. Jadi kita ulangi. Di dalam ayat tersebut fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa wa qad alaih. Jadi kalau Bapak Ibu dengar kalimat Syiah dalam Al-Quran, gimana kira-kira itu? Kira-kira dia baik apa tak baik? Kira-kira ini ada kalimat Syiah dalam Al-Quran ini, baik apa tak baik? Jadi Bapak Ibu, ada buku judul buku itu Mazhab, bukan sekedar mazhab, heterodoks, mazhab Syiah, oposisi, mazhab oposisi dan Syiah, namanya heterodoks. Jadi dalam buku tersebut membahas ada kalimat di dalam Al-Quran, ada 2 ayat di dalam Al-Quran itu yang ada kalimat Syiahnya, sehingga oleh kelompok Syiah itu ada loh kalimat Syiah dalam Al-Quran gitu. Sampai sini paham ya Bapak? Ada loh kalimat Syiah dalam Al-Quran. Berarti kalau ada kalimat Syiah dalam Al-Quran berarti kelompok ini kuat, diakui. Nah, itu bahasanya. Ini legalitas. Kalau bahasanya legal standing lah gitu. Kalimat itu dalam Al-Quran. Tapi coba kita lihat pandangan para ulama tentang kalimat tersebut. Kita ambil dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Munir karangan Wahb Az-Zuhaili. Baru kita rujuk kepada karangan Al-Maraghi. Makna Syiah dalam kalimat tersebut yang tadi kita baca dalam surat Al-Qasas ayat 15 itu, ada kalimatnya syi'atun au min syi'atihi. Kata para ulama maknanya itu kelompok. Maknanya kelompok. Setidaknya klasifikasi makna di dalam Al-Quran menurut para ulama ada 4. Dan keempat-empat itu secara gamblang dipahami sederhana, kelompok. Tapi bukan kelompok Syiah ya. Makna Syiah itu artinya kelompok. Maka dikatakan hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwihi. Ini berada dari kelompok yang satu berada dari kelompok musuh yang satu gitu. Sampai sini paham ya? Jadi makna Syiah dalam konteks ini adalah kelompok, bukan keyakinan. Ada makna yang ketiga di antara 4 makna tersebut, konotatifnya negatif. Jadi ketika dirujuk kalimat tersebut konotatifnya negatif kata para ulama. Tapi 3 di antaranya bermakna umum, artinya kelompok, bagian. Jadi sebenarnya ini bukan menunjukkan dalil akan adanya Syiah dalam Al-Quran. Karena memang kalimat Syiah itu bukan di dalam Al-Quran itu berartikan kelompok saja. Itu disepakati oleh para ulama. Wahb Az-Zuhaili, Ibnu Katsir, Jalalain, Muraghi, Al-Maraghi, Imam Nawawi Al-Bantani memaknai kalimat Syiah dalam Al-Quran tersebut adalah kelompok. Sehingga Bapak Ibu, ketika ada yang berkata tentang persoalan Syiah diambil dari Al-Quran yang sudah menjadi satu lambang kebanggaan dan legalitas atau legal standing bagi mereka, maka itu dinyatakan tidak tepat. Baik, judul kita ini memang agak-agak aneh sedikit, karena Syiah versus Yahudi. Saya sebenarnya pun bingung juga Syiah versus Yahudi ini. Tapi ini sebenarnya Bapak Ibu, ini cuma memberikan gambar kepada kita tentang sejarah. Saya sampaikan sejarahnya Bapak Ibu. Yang pertama, Syiah itu
Kita mulai dulu. Ini mesti yang dimaksud, yang membuat judul nih, Syiah Iran dan Syiah Irak, serta sebagian kecil daripada Suriah. Oke? Syiah Iran, Syiah Irak, dan sebagian daripada Syiahnya Suriah. Nah, nanti di situ ada kelompok yang disebut dengan Dazel atau Drazel. Itu kelompoknya. Jadi ini sejarah. Nah, sekarang kita lihat dulu sejarahnya. Sejarah Syiah kan sudah kita sampaikan di sini. Sudah di sini, ini masjid pertama sekali setelah hilangnya Ustadz Roni Chandra tentang Syiah, pertama kali baru dibahas lagi Syiah di sini. Secara sejarah, Syiah itu jelas munculnya di Irak. Munculnya di Irak. Deklarasinya pada masa Abbasiyah, bukan Umayyah. Deklarasi kesyiahan dia itu pada masa daulah atau dinasti Abbasiyah. Syiah ini mengakui kelompok sebagai kelompok pengikut Ali karena kecintaan, sehingga kata para ulama merujuk kepada makna Syiah yang dimaksud itu ditambah, dia awal dalam kalimat Al-Quran itu syiatihi, oleh orang-orang Syiah dan ulama Syiah, ditambah alif dan lam belakangnya, jadi asyi'i. Sampai sini paham ya? Jadi ditambah alif dan lam. Ketika ditambah alif dan lam di depan, penunjukannya taksis, khusus, sehingga pengkhususannya kepada Ali. Nah, itu dalam buku tersebut yang kita baca, yang tadi saya sampaikan. Jadi taksisnya kalimat dengan tambahan alif dan lam itu menurut ulamanya Syiah itu merujuk kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua, kenapa mereka berpaham pada Imam 12 belum ada yang paham kan? Jadi begini, satu ketika seorang ulama dari kelompok Syiah Irak ini pernah bermimpi. Jadi bermimpi dia pakai namanya surban, dan surban tersebut dilipatkan di kepala dia. Dan lipatan surban di kepala itu sebanyak 12. Sehingga ternyata dalam sejarah kenapa ambil Imam 12 itu, oleh ulamanya Syiah itu yang kental dengan kesyiahannya itu ternyata menganggap paham kepala yang tadi lingkaran 12 tadi adalah Imam 12. Ini sejarah muncul caci maki nanti itu. Ini sejarah muncul. Baik. Nah, kita lihat, kita sampaikan sejarah secara gamblang saja. Jadi Ali berseteru dengan Muawiyah, ada kelompok yang mencinta, ada yang keluar. Yang mencintai kelak dinasti Abbasiyah disebut sebagai Syiah. Dalam yang lain disebut dengan Khawarij. Pada dinasti Umayyah ada dia kelompok ini pencinta Ali bin Abi Thalib, ada berseteru juga. Mereka tidak mau bergabung dengan kelompoknya Muawiyah, meskipun mereka di Irak atau di Kufah ketika itu berada, mau tidak mau tetap berada naungan Muawiyah, tapi tidak semuanya mengakui berbaiat kepada Muawiyah. Yang kedua, dinasti Abbasiyah deklarasi secara resmi nahnu Syi'i, kami Syiah. Waktu ini, pada masa ini belum ada penyelewengan secara drastis daripada paham Syiah itu sendiri. Dan belum ada Imam 12 di sini, belum ada. Imam 12 pada masa ini belum ada. Singkat cerita, dalam sejarah perubahan ini terus terjadi. Muncullah kemudian dinasti Turki Utsmani. Setelah Andalusia, Mongol, Utsman, Granada ya, Utsmani ya, muncul. Namanya dinasti atau kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani dalam masa ini muncul yang disebut dengan kelompok Sufi. Kelompok Sufi ini dalam sejarahnya itu diarahkan pada dua tempat. Satu Persia, satu lagi Turki itu sendiri. Satu Persia, satu lagi Turki itu sendiri. Maka kalau Bapak Ibu ke Turki, ada namanya orang-orang yang joget keliling. Tahu ya? Karena itu bahasa mereka, cara mereka merefleksikan rasa cinta sehingga ada jogetnya begitu. Jadi dalam lingkaran mereka berjoget itu ada solawatnya dan zikirnya gitu. Satu. Yang kedua, Persia. Kenapa Persia?
Persia ini itu tempat yang terkenal dengan munculnya kelompok-kelompok yang disebut dengan Sufi. Kenapa demikian? Mengaku sebagai pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Sehingga mohon maaf, dalam kelompok Syiah dan orang-orang tasawuf dan Sufi itu sebenarnya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang tertinggi dalam tingkat kesufiannya setelah Abu Bakr Siddiq. Jadi tingkat tasawuf tertinggi itu Ali bin Abi Thalib setelah Abu Bakr Siddiq. Pokoknya di luar baginda Nabi, di kalangan para sahabat. Sehingga kalau orang merujuk kesufian itu tengok Abu Bakar. Setelah tengok Abu Bakar, tengok Ali bin Abi Thalib. Gitu dia. Maka ulama-ulama Persia itu banyak dia mengacu kepada Ali bin Abi Thalib, karena Persia itu sebagian di antara mayoritas mereka adalah pengikut daripada Ali bin Abi Thalib yang notabene kelak disebut dengan Syiah itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika di masa Turki Utsmani ada namanya dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah ini Bapak Ibu adalah dinasti yang pertama yang merubah nama Persia jadi Iran. Jadi Iran ini diambil dari nama kelompok asli orang pribumi, namanya Arya. Tahu Arya? Nama orang pribumi asli Persia itu adalah Arya. Sehingga dikembalikanlah oleh mereka. Tahu Bapak Ibu siapa tukang kembali ini? Reza Pahlavi. Bukan Reza Pahlavinya, bapaknya Reza Pahlavi yang pertama sekali melakukan penggulingan terhadap kerajaan Safawiyah. Jadi nanti sejarah ini memang panjang sekali. Ini kalau sebut sejarah ya. Jadi dinasti Safawiyah ini ada raja sebelum terakhir itu namanya Sulaiman. Nah, raja terakhir ini Sulaiman ini dari masanya Safawiyah itu sebelum Safawiyah itu datang, jadi Iran ini itu tidaklah Syiah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini gini Bapak Ibu, ini ada gap namanya history gap. Jadi kesenjangan dalam sejarah. Dalam sejarah Islam itu Renaissance itu gini. Ada namanya perkembangan Islam. Dalam sejarah umat muslim, dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, ada namanya Renaissance dalam Islam itu. Tempat tumbuhnya Islam. Tempat tumbuhnya Islam itu tiga yang paling berpengaruh dan paling nampak. Irak, Iran, Damaskus, Syam. Irak, Iran, Damaskus. Irak, Iran, Syam. Tiga ini aja. Dari tiga sinilah munculnya orang-orang ilmuwan muslim itu. Kita ambil contoh. Di mana ilmuwan muslim itu yang semuanya notabene Saudi? Tak ada. Rata-rata Persia. Kita ambil yang dari Persia. At-Turmuzi, Persia. Al-Bukhari, Persia. Khurasan, Imam Al-Ghazali, Persia. Tidak ada yang Saudi Arabia di situ. Coba cari, tidak ada itu Saudi Arabia itu. Muslim. Orang-orang itu pokoknya dari bagian tiga negara tadi. Syam, Damaskusnya, Irak, Iran, semua dari situ. Maka disebutlah ketika itu Renaissance itu, kebangkitan itu memang dari timur, kebangkitan Islam dari timur. Cuma oleh orientalis diselewengkan. Bagaimana cara menyelewengkannya? Itu tidak ada kaitannya dengan Sunni itu. Perkembangan ilmu teknologi itu, perkembangan ilmu itu dalam Islam itu melalui jalur Renaissance. Renaissance itu berada di tempat itu. Tempat itu Syiah, Persia, Babilonia, Damaskus. Dalam Damaskus ini, Syam ini, ada yang disebut dengan Suriah, yang hari ini sebagian di antara mereka itu adalah Syiah. Dan ini Syiahnya Suriah ini itu merujuk kepada Bashar Asad. Sampai sini paham ya? Ini sejarahnya begini Pak. Jadi kalau merunutkan sejarahnya harus begitu dulu gitu. Sehingga sejarahnya Syiah dalam kelompok ini itu memang panjang memang. Awalnya Syiah di Irak itu pengkhianat. Karena berkhianat pada Ali, berkhianat kepada Hasan, berkhianat kepada Al-Husain. Memang karakternya pengkhianat memang. Sampai Nabi bilang tuh memang karakter, jangan ikut kelompok itu kata Nabi. Jadi kalau kata Nabi ada tiga kekuatan Islam muncul di akhir zaman, Irak, Yaman sama Syam. Kata Nabi jangan ikut yang Irak, ikuti Yaman atau Palestina. Yang paling kuat nanti Palestina, yang paling kuat.
karena diikuti oleh sekian banyak orang muslim, termasuk salah satunya Konstantinopel. Dalam sejarah itu nanti bangkit kembali Konstantinopel itu. Mana dia? Turki. Sampai sini paham ya? Di Turki itu ada namanya satu tempat, satu kota yang besar, isinya itu adalah tempat pembangunan Konstantinopel yang disebut dengan Istanbul sekarang. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Itu akan bangkit kembali, yang akan ikut turun tangan membantu kelompok Syam tadi, Palestina. Dan kita disuruh ikut yang itu. Kenapa kita tak disuruh ikut Yaman? Disuruh ikut, cuman Yaman tak sekuat itu gitu. Yaman itu tidak Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun sekarang ada Syiah, tapi tak banyak. Di Turki juga ada, tapi tak banyak gitu. Hanya cicit-cicitnya lah kan gitu. Tapi yang paling besar simbol kekuatan Islam itu yang tampak Babilonia, Irak atau Kufah, kemudian Persia, Iran. Persia itu Iran sekarang gitu. Kemudian Damaskus, Syam. Dalam Syam itu ada Palestina, ada Libanon, ada Yordania, ada Yerusalem dan sebagainya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Kita runut lagi nih. Kita ambil yang kita potong yang Persia saja. Yang Persia. Persia ini dulu bukan Syiah. Agama asli Persia ini pada masanya itu Majusi. Nah, agama aslinya Majusi. Kata Nabi dalam sejarah Islam itu, negara mana yang paling kuat di muka bumi ini yang tidak pernah ditaklukkan oleh Islam? Tak ada. Dalam sejarah negara terkuat di dunia yang bisa menaklukkannya cuma satu, Islam. Bapak Ibu boleh coba bukan Roma, Romawi. Siapa yang menaklukkan? Yerusalem pada masanya siapa yang menaklukkan? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Al-Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sekarang Babilonia, Persia, Bizantium sama semua Pak. Ditaklukkan sama muslim semua. Islam semua yang menaklukkan itu. Konstantinopel pada masa yang terkenal gagah perkasa, siapa dia? Muhammad Al-Fatih, penakluknya. Hanya dapat dalam mimpi kan. Nah, ini kalau sebenarnya bahas sejarah ini memang enak, memang sejarah itu memang enak. Cuman mengkait-kaitkannya itu agak rumit sedikit gitu. Nah, apalagi yang dikaitkan itu adalah ideologi. Nah, nanti kapan kok bisa Turki itu menjadi orang-orang yang sufi keliling-keliling gitu kan? Nah, itu lain lagi sejarahnya gitu. Nah, kita singkatkan pada poin yang tadi. Nah, Persia Majusi. Setelah kemudian ditaklukkan oleh Islam, berubah dari Majusi berubah menjadi Islam. Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini ikut menaklukkan Persia. Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti sahabat Nabi, mengikuti tabi'in. Uniknya pada masa Turki Utsmani ada kelompok yang disebut dengan dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah ini dinasti yang menginginkan kekuasaan dan ingin berbelok daripada kelompok yang disebut dengan Turki Utsmani. Dinasti Safawiyah ini itu adalah Syiah pecahan daripada Irak. Sampai sini paham? Keluar daripada kelompoknya Syiah yang di Irak. Setelah dibombardir, mereka muncul kelompok yang disebut dengan Syiah. Syiah ini mengatasnamakan sebagai Syiah Safawiyah. Nah, Syiah Safawiyah ini membuat satu kerajaan yang disebut dengan kerajaan Safawiyah, Islam, tapi Islamnya Syiah. Dah sampai di sini bisa dipahami? Bisa kita runut Bapak Ibu ya? Ini agak aman apa tak aman nih? Kok tak aman, bahaya nih. Mau pakai papan tulis nih kan, bercoret-coret gitu kan. Dinasti Safawiyah. Aman ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah membawa satu paham yang disebut dengan Syiah, yang ketika itu paham dia belum sampai pada pahamnya Imam 12. Oke? Di tengah perjalanan seorang ulama Syiah Safawiyah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang melilitkan di kepala dia 12 lilitan, yang dipahami oleh ulama tersebut karena ulama ini termasuk yang tidak suka dengan Turki Utsmani. Dah sampai sini paham ya? Termasuk yang tidak suka dengan Turki Utsmani karena ada salah satu di antara saudaranya yang dibunuh. Singkat cerita, kebencian semakin menjadi dan dia bekerja sama dengan Inggris untuk menaklukkan Turki Utsmani, diberikan sarana untuk ikut berperang melawan Turki Utsmani. Sampai sini paham keberpihakannya Bapak Ibu? Kemana keberpihakannya? Inggris. Apa kepentingannya? Kepentingannya apa Bapak Ibu? Kekuasaan.
Berarti politik atau bukan? Politik. Sekarang pertanyaannya, di mana letak poin ideologinya? Ntar dulu, jangan masukkan dulu. Dah, singkat cerita. Agak aman sedikit nih. Dari situ Bapak Ibu, setelah dapat lipatan dalam mimpi tadi, ini ulama yang mendekat nih kepada penguasa nih, sehingga pahamnya kelompoknya tadi mengacu kepada ulama yang bermimpi dapat lipatan. Dipahamilah bahwa lipatan yang 12 itu, cara dia memahaminya itu spontan, dipahaminya bahwa itu adalah takwil mimpi. Takwil mimpinya lipatan 12 itu karena di kepala berarti pemimpin, sehingga pemimpin itu di dalam bahasa Arabnya imam. Maka diambillah kalimat itu imam, karena dia lipatannya 12 disebutlah lipatan 12. Sampai sini paham? Lipatan 12 itu dimulai dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Hasan wal Husain, Ali Zainal Abidin yang tersisa satu-satunya dari Al-Husain, yang tersisa satu-satunya dari Al-Husain dalam perang Karbala, yang tidak ikut karena sakit di tenda. Itu yang tak ikut tuh Ali Zainal Abidin, anak daripada Al-Husain. Nah, sampai sini paham ya? Ini kelak yang mewarisi daripada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW setelahnya. Nah, jadi sini urutannya di situ. Singkat cerita lagi. Nah, singkat cerita, ketika itulah kemudian dia kata kepada kerajaan Safawiyah, agama resmi kita yang berbau Sunni buang. Apa konsekuensinya? Yang tidak mau ikut paham mereka sebagai paham terkuat di kerajaan Safawiyah, semuanya harus disingkirkan. Semuanya harus disingkirkan, termasuk yang berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lebih tepat disebut dengan Sunni. Terjadilah tragedi pembunuhan terhadap paham-paham Sunni tadi. Jadi orang-orang yang ikut paham Sunni bunuh, yang tak mau ikut bunuh. Jadi kalau Bapak Ibu tengok dalam sejarah, pembunuhan yang dilakukan, pembantaian yang dilakukan oleh Syiah terhadap orang Sunni ada pada 4 titik terbesar. 1 Yordania, yang kedua Libanon, yang ketiga Irak, yang keempat ada pada Suriah. Ini yang terbesar tuh Pak. Dan itu di atas puluhan ribu itu pembunuhan yang mereka lakukan terhadap kelompok Sunni. Ini bukan dalam sedang menghakimi Syiah, paham ya? Bukan sedang dalam menghakimi Syiah, tapi ini sejarah. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, dijadikanlah agama paham resmi di situ, mazhab resminya adalah Syiah. Disinilah Bapak Ibu, bahasa Syiah sudah menjadi, maka bergantilah kepengurusan. Sulaiman ini bertikai dengan Reza Khan namanya. Reza Khan. Reza Khan inilah kelak yang akan mengambil alih kekuasaan dinasti Safawiyah, yang kelak dirubah menjadi revolusi Islam Iran. Sampai sini paham ya? Dari dinasti kerajaan, dari sistem kerajaan menuju perdana menteri, dari perdana menteri menuju revolusi Islam Iran yang dinahkodai oleh Muhammad Reza Pahlavi. Dirubahlah namanya oleh dia 1935, dari Persia berubah menjadi Iran. Diambil dari orang asli pribumi. Oleh Reza Pahlavi dianggap dia adalah orang asli pribumi. Asli pribumi Persia itu nama kelompoknya Arya. Apa namanya Bapak Ibu? Arya. Sehingga Arya ini disebutlah Iran. Panggilan Iran itu diambil dari nama Arya tersebut. Artinya dia, Reza Pahlavi kata, kalau Persia orang tidak kenal asli pribumi. Kalau bahasa lainnya begini, apa namanya ya, mengangkat local wisdom. Nah, kalau bahasa lainnya local wisdom lah, mengangkat budaya lokal biar orang kenal. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya bukan itu. Ketidaksukaan Reza Pahlavi terhadap komunitas yang disebut dengan dinasti Safawiyah. Sampai sini pahami Bapak Ibu ya? Reza Pahlavi bukan bagian daripada dinasti Safawiyah. Sekarang kita lihat, apakah Iran itu Syiah dan apakah Syiah itu Iran?
Dari pemaparan saya dari awal sampai sekarang, Bapak Ibu bisa paham atau tidak? Apakah Syiah itu Iran? Dan apakah Iran itu Syiah? Kira-kira sudah bisa dipahami? Sekarang saya tanya dulu. Nih, jangan diam aja Bapak Ibu. Apakah Syiah itu Iran? Iya apa tidak? Apakah Syiah itu Iran? Tidak. Apakah Iran itu Syiah? Iya apa tidak? Oke, kita luruskan. Iran itu Syiah karena mazhab resminya Syiah. Sudah didaulat oleh kerajaan dinasti Safawiyah bahwa mazhab resmi kita dibuanglah dinasti orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, masuklah sistem mazhab resmi dia dipengaruhi oleh ulama yang tadi dalam mimpi tadi, namanya Syiah. Jadi Syiah itu belum tentu Iran, Iran itu mesti Syiah. Sampai sini paham ya? Yang dimaksud Iran itu mesti Syiah, mayoritas mazhab yang tertinggi di situ adalah Syiah. Adakah Sunni di Iran itu? Ada, sebagian kecil. Yang lain apa? Ada Yahudinya. Ada Yahudinya. Maka disebutlah Iran itu, sebagian besar Iran tersebut adalah Syiah. Tapi Syiah itu belum tentu Iran. Karena Syiah itu ada di Irak, ada di Iran, ada di Suriah. Besarnya, yang paling besar. Ada di Iran, ada di Irak, ada di Suriah. Besarnya. Dan itu masuk dalam lingkaran perbatasan. Yang hari ini bercokak dia antara Israel dengan Suriah. Nah, ini poinnya penting di sini. Nah, di dalam Suriah ini ada kelompok Syiahnya Bashar Assad yang sebenarnya mereka ini masih mau Bashar Assad itu jadi presiden. Ada sebab, ada. Apa sebabnya? Karena Bashar Assad ini bagian daripada mereka. Tapi uniknya paham Syiahnya Bashar Assad ini agak sedikit berbeda dengan paham Syiah yang lain. Hampir sama pahamnya dengan dinasti Safawiyah, hampir sama. Apa paham kesamaan dia? Bashar Assad yang sudah jadi militer tidak usah sholat, sama orang-orang yang menjadi panglima perangnya dinasti Safawiyah tidak usah sholat. Sampai sini paham ya? Nah, jadi ada kesamaan sebenarnya. Meskipun kesamaan itu tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk mengatakan apakah Syiahnya Bashar Assad berasal dari situ, tidak. Sampai sini paham ya? Jadi Syiah ini banyak cabangnya Bapak Ibu, banyak sekali cabangnya. Dan juga mereka sama mereka juga nggak akur juga itu. Sama lah kayak Yahudi, sesama mereka juga sebenarnya nggak akur juga. Cuman karena kepentingan politik harus akur gitu. Nah, sampai paham sih Bu ya? Sama kayak teman-teman Wahabi itu kan tak akur juga sesama dia itu. Ada yang satu dia itu tak akur juga karena memang buatan kan, memang nggak akur juga itu sebagian gitu. Sama juga sebenarnya di NU juga begitu, di Muhammadiyah juga begitu, ada clash lah gitu. Karena ada, itu biasa dalam kelompok itu biasa, cabang-cabang itu. Tarekat Naqsabandiyah kan juga begitu. Tarekat Naqsabandiyah itu cabangnya kan banyak, ada yang mu'tabar, ada yang ghair mu'tabar, ada yang diakui dan ada yang tidak diakui gitu. Nah, sampai sini paham ya Bapak Ibu kembali. Nah, Syiah itu tidak semuanya di Iran. Ada di Irak, ada di Iran, ada juga di Suriah, dan ada juga di Yaman. Tak banyak lah, di Yaman itu tak banyak. Yang paling banyak di 3 tempat tersebut. Sekarang Bapak Ibu pertanyaannya, apakah Syiah ini ada korelasi persahabatan dengan Yahudi? Itu yang harus kita telusuri. Nah, sekarang kita lihat dalam sejarah. Dalam sejarah, Yahudi berdiri sendiri, Syiah berdiri sendiri. Di mana letak kerjasama antara Syiah dengan Yahudi pada Perang Dunia Pertama? Perang Dunia Pertama. Di dalam Perang Dunia Pertama itu terjadi kekompakan. Sebenarnya bukan kompaknya, cuma karena pandainya kolaborasi dan negosiasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Inggris dengan 3 sekaligus. Satu kelompok Syiah, yang kedua kelompok Sunni, yang ketiga Yahudi. Kelompok Syiah itu dia kerjasama Inggris tadi dengan dinasti Safawiyah. Yang kedua, Inggris ini kerjasama dengan Ahlus Sunnah dalam revolusi
Arab. Yang ketiga, Inggris kerjasama dengan Yahudi untuk mengambil tempat yang ada di Palestina. Janjinya terhadap Yahudi, kalau Yahudi mau bantu Inggris dalam Perang Dunia Pertama ini, maka silahkan ambil tempat yang ada di Palestina. Oke, Yerusalem. Begitu juga yang dikatakan oleh Syiah terhadap kelompok Yahudi. Oke, sampai sini. Dan Syiah pernah ingin menaklukkan Palestina pada masanya. Kapan itu? Ketika Persia menaklukkan Babilonia. Ketika Persia menjadi negara paling kuasa, paling berkuasa, ketika menaklukkan Babilonia, Persia ketika itu mengambil bagian terbesar di Palestina, Yerusalem itu. Jadi jangan pernah dikatakan Iran tidak pernah menaklukkan Yerusalem. Itu salah. Karena memang pada masanya dalam sejarah begitu. Singkat cerita, Inggris melakukan kerjasama 3 sekaligus tanpa ada yang tahu salah satunya. Yahudi tidak tahu kalau Inggris membangun kerjasama dengan Syiah. Yahudi tidak tahu kalau Inggris membangun kerjasama dengan Sunni dalam revolusi Arab. Hanya kepentingan Inggris waktu itu ingin menang dalam Perang Dunia Pertama. Cuma Inggris pintarnya Inggris, dia punya duit, dia punya segalanya, dia fasilitasi kelompok dinasti Safawiyah, dia fasilitasi Ibnu Saud, dia fasilitasi Syarif Hussein, dia fasilitasi juga Yahudi. Sampai sini paham ya? Nah, ini satu. Sekarang kita kembali sejarah yang jauh antara Babilonia dengan Persia dalam sejarah. Di dalam Babilonia itu, dalam perang Babilonia dengan Persia, di Babilonia ini, Irak ini pernah menaklukkan orang-orang Yahudi. Setelah orang Yahudi ditaklukkan oleh Babilonia Irak, orang-orang Yahudi tadi yang mau mendedikasikan diri mereka ke Babilonia diberikan tempat. Yang tidak mau penjarakan. Sehingga banyak di antara kaum Yahudi tadi mau mereka mendedikasikan diri mereka kepada Babilonia, Irak. Yang oleh Persia, kata Persia, ini kok Babilonia ini berkuasa nih, kita harus taklukkan itu. Masa yang panjang dikuasai oleh Babilonia akan dihapus oleh Persia. Sekarang kita lihat bagaimana cara Persia menghapus jejaknya Babilonia. Sebagian loyalis daripada orang-orang Babilonia Irak ketika itu, kan dikenal Irak ini pengkhianat nih, tapi sebagian besar loyalis mereka adalah kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi yang sudah ditaklukkan tadi diberikan tempat ketika mereka mau mendedikasikan diri mereka kepada Babilonia. Sehingga orang-orang yang di dalam itu tadi oleh Persia dilakukan komunikasi. Kepada siapa komunikasinya? Kepada kelompok yang Yahudi tadi, yang sudah loyalis kepada. Sekarang apa janjinya? Janjinya, kalau mereka mau ikut dengan Persia, membantu Persia, kami janjikan Palestina untuk kalian. Ini sama enggak kelakuannya dengan yang sekarang itu? Sama, Pak. Sama. Maka kalau Bapak Ibu bercerita tentang Amerika, sebenarnya Amerika itu negara baru yang berkuasa, dan bukan mereka yang berkuasa. Kalau Inggris murni, Pak, satu-satunya negara yang tidak boleh diotak-atik di dalam PBB itu cuma satu, Inggris. Itu kepentingan tertinggi yang tidak bisa diotak-atik. Inggris kalau udah ngomong A, tidak ada yang berani mengatakan tidak itu. Jadi kepentingan tertinggi itu ada di Inggris. Karena dalam Perang Dunia Pertama itu tidak bisa dihapus. Maka Amerika sebenarnya tidak sekuat Inggris sebenarnya. Ini bahasanya sebenarnya. Karena pada masanya memang begitu. Maka Amerika kalau dikatakan sekarang ini kuasa, itu bukan Amerika, Pak. Yahudi di belakang dia ada 3 golongan. Ada Rothschild, ada Rockefeller, satu lagi saya lupa. Itu semuanya Yahudi. Yang punya duit semua, yang punya ide dia, yang punya kapitalnya dia semua. Sampai sini paham ya? Singkat cerita, ini dalam sejarah nih. Singkat cerita, kata orang Persia tadi, kalau kalian mau ambil Palestina, yuk gabung dengan kami. Berkhianatlah Yahudi ini kepada Babilonia. Ketika berkhianat Yahudi ini dengan Babilonia, pindah nih Pak, dari orang-orang Yahudi ini, pindah membantu Persia, sekalipun mereka tetap tinggal di perbatasan Irak. Perbatasan itu masih bagian daripada Irak.
Mereka tinggal di situ yang sudah diberikan tempat oleh Babilonia, cuma berkhianat. Sama sebenarnya yang dilakukan oleh mereka juga begitu. Sehingga dalam bahasa lainnya Yahudi itu nomaden, orang yang tidak punya tempat sama sekali. Coba Bapak Ibu tinjau dari sejarah, di mana mereka punya tempat? Tidak ada, Pak. Setelah mereka pindah dari Palestina dari tempat mereka ke Mesir, dari Nabi Yakub alaihissalam ke Nabi Yusuf, semenjak itu di mana letak tempat tinggal mereka? Tidak ada, Pak. Apa pernah Yahudi punya tempat? Tidak pernah. Yang punya tempat itu Bani Israel, bukan Yahudi. Dalam sejarah tak ada, Yahudi itu tak punya tempat. Maka disebut dengan Yahudi itu nomaden, tidak punya tempat dia. Orang yang berpindah, kelompok-kelompok yang berpindah tapi jadi benalu. Setiap di mana tinggal di situ dia menghancurkan orang. Jadi itu karakter Yahudi memang. Uniknya mereka tidak pernah berseteru dengan Syiah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tinjau dalam sejarah, tidak ada pertikaian yang besar sistematis antara Yahudi dengan Syiah, tak ada. Tapi kalau kita tinjau, ada nggak kekerabatan, pengkhianatan, ada nggak kerjasama yang dilakukan oleh Yahudi dan Syiah dalam menghancurkan Islam? Ada. Maka muncul satu buku judulnya Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam. Ini tidak ada kaitannya dengan mengendorkan semangat Iran untuk membombardir Israel ya. Tapi ini dalam sejarah begitu. Sehingga kalau Bapak Ibu klik aja di Google itu pengkhianatan Syiah, itu keluar semuanya itu. Apalagi sekarang nih, hey AI, Artificial Intelligence, tolong cari tahu tentang pengkhianatan Syiah. Keluar semua itu. Yang sifatnya dulu rahasia, sekarang udah muncul semua, Pak. Sampai sini paham Bapak Ibu? Maka dalam sejarah tidak ada yang namanya pergesekan antara Yahudi dengan Syiah secara sistematis. Karena ketika itu Syiah belum ada. Ketika itu hanya Yahudi dengan kelompok Babilonia yang agamanya bukan Islam. Persia Majusi, Babilonia bukan Islam. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Singkat cerita, bergabunglah Yahudi ini tadi dengan orang-orang Persia. Ketika sudah gabung nih orang Yahudi dengan Persia ini udah gabung nih, berkhianatlah kepada Babilonia. Setelah berkhianat kepada Babilonia, dimenangkanlah oleh Persia, tumbanglah negara yang paling kuat ketika itu, berpindahlah sejarah kekuatan dunia dari Babilonia pindah ke Persia. Inilah sejarah kenapa Ali Khumaini bilang kami pernah menguasai dunia. Karena Syiah, orang-orang Iran punya mental menang dan punya mental perang. Harusnya kita yang Sunni ini juga sama, punya mental jihad. Cuma ke jihad kita sudah dikendorkan, jihad poligami kita semangat. Sampai sini paham Bapak Ibu? Loh, itu yang kita maksud. Jihad poligami kita semangat, jihad ambil kursi kita semangat. Giliran jihad mau perang, mundur semua. Jihad harta semangat Pak, yang dimasukkan dalam kota infak 1000. Jihad boikot produk Israel semangat Pak, tapi yang tidak disukai ketika masuk Indomie lewat, sakit lidah ini Pak, tak bisa kami makan yang lain selain dari Indomie. Coba gimana maksud kita? Tapi Iran, nah ini pelajaran penting daripada Persia, pelajaran penting. Persia, orang-orang asli pribumi itu paham betul bagaimana perjuangan Persia. Setiap tahun mereka peringati. Mereka dalam sejarah, boleh dicek sejarahnya Iran itu, boleh dicek, semua mereka dicekoki bagaimana semangat menjadi pejuang. Akhirnya boikot yang dilakukan atau blok yang dilakukan oleh Amerika terhadap Iran membuat mereka semakin cerdas, bukan semakin lemah. Bisa dibayangkan itu. Sekarang Amerika mau ngapain? 2 tahun yang lalu Amerika krisis gara-gara blokade Selat Hormuz. Siapa yang buat? Iran. Cuma gara-gara salah paham. Kata Iran, main-main loh, ditutupnya di bloknya Selat Hormuz itu Pak. Eropa langsung 1 bulan krisis moneter. Minta maaf Pak, cuman tak disampaikan dalam secara resmi. Minta maaf itu karena malu kan, negara paling berkuasa kok minta maaf sama negara kecil gitu. Tapi sebenarnya di balik itu semua ada politik-politik yang terjadi. Makanya Iran punya 2 model politik. Satu geopolitik, yang kedua namanya proxy war.
Dia bermain dengan tangan yang lain, berperang dengan tangan yang lain, tapi dia tak main. Sekarang tidak, dia sama-sama main semua. Sekarang semua main-main semua tuh, gitu. Makanya kenapa sekarang itu muncul persepsi di dunia ini, di dunia bukan kita ya, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia persepsinya satu saja. Mengapa Sunni mencela Syiah? Sampai sini paham ya? Mengapa Sunni mencela Syiah? Kan selama ini sudah kita lihat, sekarang kita lihat mana yang paling kuat, Sunni atau Syiah? Orang begitu sekarang. Sekarang saya tanya, Sunni mangkat kepala apa tunduk begini? Itu masalah kita sekarang. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Kembali kepada poin. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika Persia sudah diambil, orang Yahudi tadi sudah berhasil berkhianat kepada Babilonia, janji Persia tadi dipenuhi. Yang pertama dikasih tahu, sebagian di antara mereka diserahkanlah ke Yerusalem, diberikan tempat di Yerusalem. Sebagian lagi harus tinggal di situ, harus ikut bersama mereka karena mereka butuh orang-orang Yahudi. Dibuatkanlah tempat di Isfahan. Sampai sini paham? Sampailah mereka beranak pinak di sana, yang sekarang menjadi tempat yang namanya Isfahan itu hasil perjanjian Persia dengan kaum Yahudi sampai hari ini. Sekarang pertanyaan saya, mungkin tidak ya Syiah itu menghancurkan Yahudi? Mungkin apa tidak? Sekarang kita lihat, yang dihancurkan Iran itu Israel atau Yahudi? Israel atau Yahudi? Sekarang kita lihat dulu. Apa tuh? Saya mungkin menambahkan sedikit. Boleh. Ini apa Pak ya, berita yang positif. Kebetulan Bapak Lukman, suaminya Ibu Diana, Dokter Diana, itu baru pulang dari Iran. Ada kurang 3 bulan yang lalu lah. Dia pulang dari dia punya sempat sejarah ya, sejarah. Benar. Kalau sekarang dia pergi di Iran untuk 3 masjid. Ketika 3 masjid itu orang sudah bersama semua. Baik. Itu yang dibilang. Betul. Sekarang kalau yang sekarang udah jadi Iran sekarang tuh memang menyerang Yahudi itu betul-betul. Contohnya dia diancam oleh Amerika. Contohnya dia diancam Amerika, dilarang dia menyerang, tapi tetap sekarang menyerang. Baik. Tetap menyerang. Nah, bahwa Iran menyerang Yahudi. Mungkin ada baiknya supaya tak salah, Bapak perginya ke Iran dulu. Bentar, salah. Bukan begitu. Ini belum selesai ini. Ini belum selesai. Tunggu selesai dulu lah. Sekarang kita garis bawahi dulu. Yang diserang itu Israel atau Yahudi? Kita pahamin dulu. Israel, Zionis, Yahudi itu tiga-tiganya beda. Sampai sini paham ya? Nah, kita garis bawahi dulu. Kita garis bawahi dulu. Kenapa saya bilang begitu? Sebenarnya kalau Syiah mau menghancurkan Yahudi, dia harus hancurkan dulu Isfahan. Kenapa Isfahan harus dihancurkan? Benih Yahudi di situ. Sampai sini paham ya? Bapak Ibu boleh cek, datanglah ke Isfahan itu. Datang ke Isfahan tuh, setiap tingkap itu sudah ada namanya bendera Yahudi semuanya. Setiap tiang itu sudah diberikan gambar Yahudi. Dan Nabi bilang, kelak akan muncul pengikut Dajjal itu dari Isfahan. Siapa mereka? Kaum Yahudi. Berapa jumlahnya? 70.000. Sekarang jumlah mereka sampai hari ini baru 16.000. Sekarang masih kurang berapa? Masih kurang banyak. Nah, gitu ya. Sekarang kita, bukan tak salah, yang Atuk sampaikan itu betul sekali, sangat betul sekali. Bahkan hari ini Syiah itu bukan hanya panjat itu, ada bahasa yang harus kita pahami dulu. Kita sekarang ini tidak sedang melemahkan Iran dalam, dan sedang tidak memutarbalikkan, sedang tidak mencuci pola pikir masyarakat Sunni untuk berseberangan dengan Syiah. Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena kita perlu paham sejarah terlebih dahulu, biar kita tidak salah paham. Tapi pengkhianatan Syiah tidak pernah bisa kita lupakan dalam sejarah, tak pernah bisa. Tapi ini ada kaitannya kah dengan Syiah yang ada di Iran? Ntar dulu. Sampai sini paham itu ya? Jadi harus dipisahkan Pak. Jadi ini tujuannya kita sejarah itu di situ, biar kita nggak salah paham. Israel sekarang itu tidak semuanya Zionis dan tidak semuanya Yahudi. Dah sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Yahudi itu tidak semuanya Israel. Setengah dari penduduk Eropa hari ini semuanya Yahudi, setengah. Buka sejarah, cari data. Setengah dari penduduk Eropa Yahudi semua. Kenapa saya berani katakan Yahudi semua? Mereka yang pertama sekali punya uang terbanyak di dunia dari Jerman.
Yahudi Georgia, bukan Yahudi Israel, bukan. Sekarang kita rujuk dulu. Zionis ini dibangun oleh seorang pemuda bernama Theodor Herzl. Theodor Herzl ini memanggil semua orang-orang berduit Eropa dari kalangan Yahudi masuk ke sini. Kita bangun satu kelompok namanya Zionis. Tujuannya mendirikan yang disebut dengan negara Yahudi. Kapan itu? Gara-gara Sultan Abdul Hamid menendang dia. Tak mau Sultan Abdul Hamid itu memberikan tempat bagi kaum Yahudi yang ada di sana. Ketika itu Israel sudah ada di sana, sudah, cuma tidak sekuat yang sekarang. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Sehingga kenapa saya katakan Yahudi itu nomaden? Karena Yahudi itu bukan dari cicitnya Bani Israel, bukan. Yahudi sekarang itu bukan dari cicitnya Bani Israel, tapi Yahudi sekarang Yahudi yang berkepentingan di bawah naungan Zionisme. Sampai sini paham itu ya? Jadi hanya untuk mengambil tanah saja. Nah, singkat cerita begini, singkat ceritanya, Israel sekarang itu tidak semuanya Zionis, tapi Zionis punya kepentingan. Apa kepentingan Zionis? Membangun negara Yahudi, namanya Yahudi State. Itulah kepentingan Zionis. Meskipun tidak semua orang Yahudi di muka bumi ini, tidak semua orang Yahudi itu adalah Zionis. Buktinya Perdana Menteri Israel sendiri itu bertolak belakang, bukan Perdana Menteri. Ada seorang Perdana Menteri Eropa bertolak belakang dengan kaum Yahudi Zionis, padahal dia orang Yahudi sendiri. Kenapa demikian? Karena ada perbedaan. Nah, sehingga yang ingin kita kerucuti sekarang ini, persoalannya adalah bukan hanya sekedar Yahudi dengan Israel. Bukan hanya Syiah dengan Yahudi. Sekarang itu Iran dengan Israel. Bukan Syiah dengan Yahudi, bisa dipahami. Tapi Syiah dengan Yahudi dalam sejarah itu punya kedekatan yang tidak pernah bisa kita lupakan. Kapan itu? Ketika menghancurkan Babilonia, yang sampai hari ini orang Yahudi di situ diberikan tempat oleh Persia. Sampai hari ini itu cikal bakal perkataan Nabi yang kelak kita temukan bahwa 70.000 dari Isfahan itu tak jauh dengan Khurasan. Padahal dalam hadis Nabi, Khurasan itu akan muncul Panji yang akan melawan orang-orang Yahudi, Panji-panji Islam yang ikut menaklukkan Palestina gitu. Sampai sini paham ya? Singkat cerita, kita kembalikan, apakah ada perang antara Yahudi dengan Syiah? Tidak ada secara sistematis. Dalam kekerabatan, apakah ada kekerabatan? Banyak. Sekarang kita rujuk dalam pertanyaan yang tadi, apakah Israel dengan Iran ini dalam perang Yahudi dan Syiah? Saya jawab, tidak semuanya. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Tidak semuanya. Iran menaklukkan Israel punya kepentingan, ada kepentingan politik, ada kepentingan ideologi yang tidak pernah bisa kita lupakan. Kepentingan politik Iran adalah Iran pernah menjadi negara paling berkuasa di dunia. Maka Iran akan mengatakan kepada Israel bahwa kami berhak menjadi penguasa dunia. Satu. Yang kedua, dalam urusan ideologi, apa yang akan dilakukan oleh Iran? Jika Syiah berhasil menguasai dunia, maka mudah bagi mereka untuk menetapkan paham ideologi. Pertanyaannya perlu kita sampaikan itu. Kalau kita sampaikan, kira-kira orang-orang di muka bumi ini yang Muslim alergi nggak dengan Syiah kira-kira? Apalagi kalau kita katakan Syiah sekarang itu musyrik. Musyrik loh ya, bukan kafir, tapi musyrik. Karena pada masanya Persia dahulu itu kelompok musyrikun, bukan kelompok kafirun. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Ini sejarah. Sehingga yang saya katakan kepada kita semua, tidak ada bahasa Iran Syiah berlawanan dengan Yahudi. Tapi yang ada Syiah pernah bekerja sama dengan Yahudi. Oh, sekarang tidak begitu Pak Ustaz. Sekarang Syiah itu Iran mewakili Syiah kah? Belum tentu. Ada dua kepentingan. Maka kepentingan itu yang kemudian menjadi tinjauan. Apakah kepentingan politik atau kepentingan ideologi?